adik yang saya hormati, salah satu wasailnya juga untuk mensosialisasikan, karena kita yakini ini yang harus dipilih berarti itu ma'ruf, kemakrufan yang wajib, maka amarnya juga wajib, amar ma'rufnya juga wajib ketika ma'rufnya itu wajib. Amarnya wajib berarti harus sosialisasi. Jadi sosialisasi ini penting, karena bagaimana kita bisa mendapatkan suara sebaik-baiknya kalau masyarakat tidak mengenal, tak kenal, tak sayang, harus diperkenalkan sosok Amin ini siapa, tujuannya apa, dan seterusnya. Para hadirin saya hormati, jadi takrif atau sosialisasi ini bagian dari takrif. Takrif itu mengenalkan, bahkan mengenalkan diri itu tidak masalah. Seumpama ada caleg, ada calon presiden, calon gubernur, takrif sendiri, sosialisasikan diri bahwa saya ini adalah orang yang punya keahlian memegang pemerintahan, punya keahlian demikian. Ini tidak masalah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, Fajami ala Fajril Arti, ini Hafidun Ali. Minta jabatan itu sebenarnya tidak masalah. Nabi Yusuf minta jabatan sebagai bendaharawan Raja Mesir, Fajami ala Fajril Arti, ini Hafidun Ali. Nabi Yusuf memuji dirinya, Nabi Yusuf memuji dirinya bahwa beliau itu hafidun alimun yang layak untuk menjaga khuzanah hati, yang layak untuk sebagai bendaharawan. Jadi apapun itu jujur, jika mengampanyakan diri itu jujur bahwa memang dia itu sesuai yang apa ia sampaikan kebiasaannya. Para hadirin saya hormati, dan itu juga seringkali dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu ketika mempromosikan kitab-kitab tulisannya itu, kan kita sering lihat di mukadimah-mukadimahnya itu memuji-muji karyanya, bahwa karya ini sebagai Dulul Farid, sebagai memberikan perawat yang dipilih dan sebagainya. Itu tujuannya karena proporsi ketika masyarakat itu terdorong untuk membaca, akhirnya mendapatkan pahala, lebih banyak mendapatkan pahala karena banyak yang mengintifak. Para hadirin yang saya hormati, jadi pengorganisasian, mengkoordinir ini bagian terpenting untuk trik-trik penuh persaingan yang ketat. Kalau hanya diam saja, ya dukung tapi enggak ada upaya-upaya untuk memenangkan, ya kalah. Karena itu kita niati, kita berusaha amar ma'ruf ini, memakrufkan ma'ruf, mengamarkan ma'ruf ini dengan niat yang baik. Yang penting langkah kita sudah kita anggap benar, terbaik, baru niat yang baik. Langkahnya salah tapi dengan niat yang baik ya tetap tidak bisa menjadi baik. Para hadirin yang saya hormati, apapun itu harus seimbang. Kalau mereka itu lewat sosialisasinya, lewat banner, lewat menyontohkan cara mencoblos dan mengampanyakan dengan beberapa trik-trik, kita juga harus menghadapinya sama. Kalau tidak dihadapi dengan sama juga akan menimbulkan kekalahan. Para hadirin yang saya hormati, sebetulnya yang bertanggung jawab
siapa? Ini sebuah pertanyaan yang saya kira penting, karena ada kesan bahwa hal ini tidak menjadi tanggung jawab ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kita merujuk di kitab-kitab itu, ini pemilihan presiden itu tanggung jawab al-hal walati, yaitu kiai tokoh masyarakat. Kan di kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu kan ketika diajukan beberapa calon, maka ahlul hal walati supaya memilih dari beberapa calon tersebut yang memilih yang lebih menetapi syarat dan yang lebih ideal, yang lebih menetapi syarat. Ini berarti ya salah satu hal yang pokok, dan memilih yang punya kriteria-kriteria yang ideal, yang afdal. Tentunya yang syarat ini bidangnya ulama, karena al-hal walati itu kan ulama tokoh masyarakat. Demikian mungkin yang ulama ini yang lebih diperhitungkan atau yang lebih diperhitungkan untuk menentukan kriteria syar'inya, karena ini berkaitan dengan syarat syar'i. Kalau hal itu yang berkaitan dengan kriteria syar'i seorang presiden, ini tentunya berkaitan dengan hukum fikih. Kalau berkaitan dengan hukum fikih, itu berarti yang dibuat rujukan itu adalah para ulama. Ini yang dibuat rujukan. Karena itu orang yang paling bertanggung jawab, salah satunya di samping tokoh masyarakat dan cendekiawan, itu adalah ulama untuk memilih. Nah, kalau zaman dulu memilih enak kan, kalau milih karena itu sudah keputusan final. Al-hal walati ini masalah kompak miliki sudah ada. Nah, saya ini memilih suasananya dan masanya sudah beda. Sekarang milihnya kabeh iso milih, kabeh iso milih. Berarti yang menjadi ukuran standar al-hal walati sebuah sosok presiden itu harus diperjuangkan oleh al-hal walati. Ini tugas kerja politik yang berat. Para hadirin yang saya hormati, dalam masalah ketika kita dihadapkan pada calon yang memang di antara calon yang ada itu ada yang lebih unggul, ada yang lebih menetapi syar'i, ini nggak boleh netral diam, nggak boleh, kecuali calonnya itu semua bagus, semua lebih menetapi kriteria syar'i. Nah, ini netral nggak masalah, karena poinnya kan kriteria syaratnya itu. Kriteria syarat ini yang bisa ditawar. Syarat ini namanya syarat berarti sebagai ketentuan pokok, keharusan, kewajiban untuk memilih yang lebih menetapi kriteria syar'i. Kalau tidak lebih menetapi kriteria syar'i, tidak boleh dipilih. Lah, yang lain mungkin kriteria-kriteria yang bersifat ideal atau yang bersifat kedaerahan, yang bersifat kesenangan hati, ini nggak masalah. Kriteria syar'inya sudah beres, ya berarti hal-hal ini bagian dari demokrasi. Bukan berarti Islam itu menutup rapat-rapat rakyat tidak boleh. Karena kalau kita samakan dengan imam sholat itu kan salah satu naijal sholatu hanajiro itu salah satunya adalah rajulun amma qauman wa hum karihun.
seorang laki mengimami kaum padahal kaum itu benci, tidak senang. Ini termasuk sholatnya tidak kurang begitu makbul. Atau ini pembahasannya di kitab Usuluddin, kitab Aqaid. Ini menunjukkan juga pentingnya masalah pemilihan, masalah imamah. Karena itu hal-hal yang sementara ini bahkan sudah menjadi kebiasaan pemilihan presiden, begitu persaingannya ketat dengan kritik yang macam-macam, bahkan untuk mengarah ke sana pakai money politik, pakai jasa-jasa, pakai pengenalan yang penuh kebohongan dan sebagainya. Ini ada hal-hal yang sudah kita katakan sebagai kebid'ahan, hal baru dalam masalah pemilihan Imamul A'dham yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam keadaan seperti ini, ulama diam itu sudah menjadi masalah. Tidak ada kita masalah ulama alaihi rahmatullah wa malaikat wa nas ajmain. Diam saja itu sudah menjadi masalah, akan mendapatkan kutukan dari Allah. Apalagi ulamanya, kiainya ikut terlibat juga dalam percaturan pemilihan presiden dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Para hadirin yang saya hormati, pejabat presiden, jabatan presiden ini adalah jabatan yang sangat besar, kewenangannya, kebijakan yang sangat menentukan, karena dia untuk pimpinan negara ini, sehingga kewenangannya begitu lebar sekali. Karena itu layak apabila kita ketika dihadapkan dengan pilihan presiden yang searah sejalan dengan kita sebagai pasangan Amin, santri, kita santri, ini sudah sangat pas sekali bila kita mendukung, dan itu bagian dari pilihan yang tepat. Karena tentunya calon presiden ini akan tahu apa yang menjadi kebutuhan santri, apa yang menjadi hal yang diperjuangkan oleh santri. Ini tentunya selaras dan juga akan punya tanggung jawab sebagai seorang santri. Ketika presidennya itu santri, akan lebih peduli dengan santri, dengan umat Islam, dengan itu sudah menjadi naluriah manusia, bahwa manusia itu akan condong cenderung kepada kelompoknya, kepada golongan, kepada habitatnya. Itu sudah menjadi hukum alam tabiat manusia. Karena itu ketika ada santri, kalau tidak menjadi santri, itu juga akan menjadi masalah tersendiri, karena itu menyalahi tabiat manusia. Dan itu bisa kita yakini pasti ada hal-hal yang menjadikan tidak senang. Itu apa? Itu pasti ada, karena itu menyalahi kodrat. Walaupun saya hormati, pasangan Amin ini nanti kita ketika di TPS akan disodori gambar yang pakai kopiah sendiri. Yang lain itu tidak pakai kopiah. Ini menunjukkan kesatriannya itu doilat wa batinah. Doilatnya itu pakai kopiah. Pengalaman kita para santri dulu ketika di pondok, bagaimana ketentuan harus pakai kopiah itu sangat ditekankan. Tidak boleh gudulan, karena itu akan menghilangkan muru'ah, harga diri.
yang mana ketika harga diri itu hilang akan menghilangkan keadilan seseorang. Padahal adil ini menjadi beberapa syarat untuk diterimanya menjadi syahid, menjadi orang-orang yang ditugasi warga untuk kepentingan umum, harus adil. Para hadirin yang saya hormati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana amurukum bi khamsin Allahu amarani biha." Saya memerintahkan perkara 5 yang mana Allah juga memerintahkan perkara 5 ini. Pertama adalah jamaah. Allah memerintahkan jamaah. Jamaah itu ada 2 pengertian. Jamaah sebagai pemahaman akidah yang biasa diistilahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada jamaah itu diartikan kelompok umat Islam supaya berkumpul untuk bersepakat menunjuk salah satu dari mereka yang terbaik, yang lebih memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala negara. Jadi mengangkat kepala negara ini ada kaitannya dengan jamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri sehingga menimbulkan perpecahan. Jamaah juga sangat ditekankan di dalam ajaran Islam. Kita harus bersatu, saya sekata harus saling memberi tempat, saling menolong di antara umat Islam. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perpecahan seperti mengolok-olok, menjelek-jelekan kelompok yang lain atau individu yang lain. Juga tidak boleh memperuncing hal-hal yang tidak begitu prinsip. Juga harus mengupayakan mencari titik kesamaan. Kata awal dalam hal-hal yang ittafaqna ini supaya saling mendukung, tidak boleh sendiri-sendiri. Salah satu ittafaqna umat Islam juga sepakat itu adalah masalah memilih presiden yang lebih melengkapi kriteria syar'i. Ini sudah sepakat ulama bahwa seorang presiden itu harus agamis, syariat atau ilmu agama itu yang menjadi syarat. Bila diperlukan kriteria-kriteria yang lain yang dianggap maslahah dan sudah menjadi ketentuan kriteria yang harus dipenuhi lewat peraturan negara, itu tidak masalah. Tapi syarat yang 2 tadi, syariat dan ilmu agama ini harus terpenuhi, wajib terpenuhi, karena itu menjadi syarat. Di Indonesia ini sangat layak sekali lah kalau seorang presiden itu taat syariat dan tahu ilmu agama. Karena apa? Karena presiden itu membawai hal-hal yang berkaitan dengan agama dan juga mengangkat juga. Presiden itu mengangkat hakim, mengangkat naib, mengangkat amil zakah dan sebagainya. Itu kewenangan yang harus dilakukan oleh imam. Secara otomatis tentunya presiden ini yang karena atasannya hakim, atasnya naib, ya tentunya ilmunya minimal sebanding dengan hakim agama, hakim pengadilan agama. Para hadirin yang saya hormati, jadi pertama tadi
masalah seperti ini, pilpres ini harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kita harus dalam hal-hal yang membutuhkan kebersamaan seperti memilih pilpres ini, ini cari suara. Bagaimana kita bisa menang kalau umat Islamnya sendiri, santrinya sendiri tidak kompak, tentunya akan menjadi kalah. Bagaimana kelompok-kelompok santri ini kompak, kayak santri dari NU atau dari mana lah, atau umat Islam yang agamis, umat Islam yang lebih taat. Inilah kita supaya menyatukan suara baru setelah sore, cari suara-suara yang lain untuk bisa agar calon kita yakini ini bisa menang. Para hadirin saya hormati, perbedaan, katakan perbedaan dengan PKS ini sebetulnya perbedaan dalam masalah pemahaman keagamaan, dan banyak juga dalam masalah yang khilafiyah. Sebetulnya tidak perlu diperuji. Beda harus tetap beda, ya, masalah perbedaan pemikirannya harus kita hormati, dan itu sah. Kita mempertahankan pandangan dan pemahamannya masing-masing. Saya NU, ya tetap NU, saya Wahabi, ya tetap Wahabi. Tetapi dalam hal yang membutuhkan kebersamaan, ya tetap harus bersama. Apalagi ini sudah menjadi perbedaan yang sebetulnya khilafiyah. Katakan kalau kita mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? NU yang mengaku Ahlussunnah, Wahabi yang mengaku Ahlussunnah. Jadi sebetulnya Ahlussunnah itu sendiri bisa dipahami lebih luas. Kalau memahami lebih sempit, ya sah-sah saja. Untuk madhab dan sebagainya, tawasul dan sebagainya, ya monggo. Tetapi masalah tawasul pun itu kalau kita jujur itu sebetulnya masih dalam masalah khilafiyah, dalam masalah akidah. Yang menyatukan Ahlussunnah itu kan dalam masalah usul Ahlussunnahnya. Tetapi kalau furuk yang berkaitan dengan akidah itu juga sebetulnya tidak masalah. Para hadirin saya hormati, memang ini menjadi keperhatian kita bersama. Bagaimana sama-sama muslimnya saja menghargai, sama muslim yang enggak jelas perilakunya, enggak jelas akidahnya, dia sudah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus kita hargai, harus kita hormati. Bahkan itu juga sudah bagian dari saudara kita yang harus kita hargai dan harus kita anggap sebagai saudara kita sendiri. Apalagi dari kalangan Islam yang taat syariat, seperti mungkin PKS atau apalah. Kalau kita jujur, PKS sendiri itu yang Ahlussunnah ya banyak, Ahlussunnah ala NU ya banyak, bahkan orang PKS dari kalangan NU juga banyak. Memang kadang-kadang saya ini salah soal kok menjadi musuh PKS itu atau musuh bersama, itu salahnya siapa? Para hadirin yang saya hormati, ini karena ketaasupan kepada organisasi, sehingga menjalan-jalan mengeterkaitkan perbedaan organisasi itu dianggap sebagai perbedaan prinsip. Ini sebetulnya jangan demikian.
Para hadirin yang saya hormati, jadi malah justru kalau orang yang jujur justru berkoalisi dengan PKS itu wajib. Kenapa? Sebelum koalisi itu kan jelas terjadi perpecahan antara PKB, PKS itu kan saling olok-olok, seakan-akan musuh nyatanya itu ya PKS itu. Ini kan terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan dan ini wilayah antar organisasi, harus diserahkan. Ulama mukmin ma'rifatu hasnu benar. Khairufikasi minyak suarun ilaman amara bisodaqatin alul ma'ruf awislahin benar. Jadi orang PA Najwa itu ya rembuk sidang terus berbaris apa sidang ini, kecuali sidang ini menjurus untuk berdamai. Nah ini sudah nyata antar organisasi PKB dengan PKS terjadi perpecahan, olok-olokan. Ini harus ada islah. Salah satu bentuk islah nyata ini koalisi. Koalisi itu berarti mengislahkan antara dengan sendirinya mengislahkan antara organisasi yang selama ini antara PKB dengan PKS itu terjadi permusuhan. Orang ini saya hormati, karena itu agak silakan. Ini berapa lagi? Berapa menit lagi saya bicara? Pasangan Amin ini saya kira sudah menjadi kesepakatan kita semua bahwa pasangan inilah yang paling baik segi kriteria syar'i maupun kriteria ideal seorang pemimpin, seorang presiden. Saya yakinnya karena setelah saya amati dari beberapa pihak yang mengkritik mencemooh pasangan Amin ini, arahnya itu tendensius tidak mengungkapkan dasar alasan yang kuat. Istilahnya pokoknya orang senang juga ya, orang senang juga orang lain alasannya dibuat-buat. Tapi saya yakin kalau itu keluar dari hati nurani, kejujuran, dan setelah melihat rekam jejak, kemampuan, kelebihan-kelebihannya, itu insya Allah akan menerima bahwa ini calon yang terbaik. Karena itu kita tentunya supaya mengesampingkan hal-hal yang bersifat yang tidak ada kaitannya dengan sosok kriteria seorang presiden. Mungkin ada mempermasalahkan sampai Yaman, orang Jawa, orang awam itu banyak sekali hal yang dipermasalahkan. Padahal itu mbahnya itu ya pahlawan yang juga sangat menyawani, sangat tahu paham betul dengan budaya Jawa.
Jadi hal seperti ini sampai ke mempermasalahkan itu jelas kalah. Cuma orang awam itu juga harus diberi penjelasan bisa diterima bagi mereka. Para hadirin yang saya hormati, jadi apa yang melatar belakangi kita menentukan pilihan bahwa amin ini kriteria yang paling menetapi kriteria syar'i dan kriteria yang lain. Kriteria syar'i itu adalah pasangan amin ini lebih taat syariat. Taat syariat itu harus dipahami lebih luas. Syariat itu mencakup amaliyah, ibadiyah, harian, sholat, zakat. Juga taat syariat itu hal yang berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan jabatan publik, harus amanah, adil, dan sebagainya. Ini juga bagian dari taat syariat. Para hadirin yang saya hormati, dan semuanya sudah sepakat, tidak ada satupun yang ngomong di antara tiga. Ini pembicaraannya tiga. Kalau tiga ini yang paling taat syariat itu, kok nggak ada yang ngomong A atau B itu ya. Ini mas dia jadi sudah hal yang maklum dengan mas bahwa taat syariat ini latar belakangnya santri, banyak juga tokoh-tokoh yang menyaksikan bahwa harus taat syariat, agamis, bermoral, beretika, beradab dan sebagainya. Itu semuanya mengatakan demikian. Lah dalam ketentuan fikih itu ada istilah muzaki, bahwa orang itu dikatakan taat syariat untuk punya kekuatan hukum menentukan bahwa itu betul-betul taat syariat, itu harus ada muzaki. Muzaki itu artinya ada seseorang yang menyaksikan karena dia tahu latar belakangnya bahwa orang ini betul-betul taat syariat. Harus ada muzaki, harus ada orang yang menyaksikan demikian. Ya muzakinya ada. Muzakinya itu Pak Said Agasiro, Pak Sofan Mahmud, Pak Teguh Zulkarnain. Ini semuanya menyaksikan bahwa Pak Anies ini orang yang agamis dan orang yang taat syariat. Masuk aku terakhir ya. Kedua, kriteria syar'i termasuk taat syariat itu juga sholat benar, orang mabuk-mabukan. Karena sholat itu penting kan. Dan hadis itu afalan munabiduhum ya Rasulullah, qala apakah para penguasa yang demikian itu, yang lain itu kita jatuhkan, kita lensarkan besar. Nabi berkata bersabda jangan ma'aqamu as-shalah, selama penguasa itu masih menegakkan sholat. Berarti kalau ada calon yang tidak menegakkan sholat boleh dijihadi, boleh dilawan. Para hadirin saya hormati, kriteria asli adalah ilmu, tahu ilmu agama. Ini menjadi syarat seorang presiden. Kalau kita pakai standar ilmu seperti kita dahulu, itu malah terlalu berat. Itu ilmunya kemampuan untuk bisa istihad, mampu menguasai perangkat ilmu yang
dia mampu beristihad. Itu syaratnya kepala negara. Tapi itu berat. Karena itu para ulama-ulama menjelaskan wis ora usah ngono-ngonoan, tetapi ana sing dampingi, ana menjadi mustasar, itu cukup. Tetapi yang kita permasalahkan ilmu di sini ini, di antara calon yang ada itu ilmu wajib. Ilmu wajib itu suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh siapapun, apalagi presiden. Ilmu wajib ini sangat mutlak. Ngerti caranya sholat, ngerti caranya zakat, ngerti akidah shafihah, ngerti ilmu tasawuf, penyakit hati. Ini ilmu wajib. Siapapun, apalagi calon presiden yang tidak tahu ini mahjur, tidak boleh dicekal untuk mempunyai kewenangan mengembangkan harta. Bahkan ditakzir juga kalau orang yang sampai orang ngerti ilmu wajib. Nah, ini permasalahannya ilmu wajib. Nah, saya yakin sih ngerti ilmu wajib itu amin. Yang lain itu masih diragukan. Kalaupun ngerti ilmu wajib, ini yang paling ngerti. Nah, itu kan juga menjadi penentu kan. Kita bisa begitu. Yang paling ngerti di antara calon yang ada, yang paling ngerti itu harus menjadi ukuran untuk kewajibannya dipilih. Ya saya masih ragu yang lain ini ilmu wajib itu benar apa? Terus tahu nggak ilmu wajib? Mau apa? Melihat film porno aja nggak tahu itu hukumnya. Padahal semua orang itu sudah mafhum itu hal yang negatif. Jadi kalau seorang presiden tidak tahu ilmu wajib ini, dia itu mahjur, nafsu saja itu mahjur. Tidak boleh dapat kewenangan untuk selama tidak salahuddin, tidak salahuddin. Apalagi ini mengurus negara. Nah, ini kan berarti para hadirin yang saya hormati, begitu juga ini ada kaitannya dengan jabatan dia yang berkaitan dengan atasannya Amir Zaka, menjadi atasannya naib hakim pengadilan agama dan sebagainya. Ini sangat bahaya apabila standar ilmu agama yang paling rendah itu harus tahu. Para hadirin saya hormati, di samping itu Pak Anies ini masih ragu paling tahu ilmu agama. Saya juga sudah tidak ragukan, biasa dakwah, biasa ceramah untuk biasa khutbah. Para hadirin yang saya hormati, di samping itu dia juga alam tidak hanya masalah alam di antara calon yang ada ya, maksudnya alam di antara calon yang ada tidak hanya masalah agama, tetapi masalah ilmu-ilmu yang lain. Jadi Pak Anies ini dari masuk 10 ke 100 orang terhebat, cendekiawan terhebat seluruh dunia. Itu salah satunya Pak Anies. Berarti Pak Anies ini orang yang lebih pandainya orang Indonesia. Di samping itu beliau juga aktivis pendidikan, punya kegiatan-kegiatan mengajar, rektor. Ini penting juga karena seorang akademisi itu ketika menjadi pejabat dia akan bisa hakim, akan bisa mengayomi, bisa mendidik pada sesamanya. Bahkan di medsos itu karena latar belakang dia akademisi pendidik itu banyak
berarti di samping punya kriteria syar'i tadi juga mempunyai kriteria ideal lain yang menurut kami terbaik juga di antara 3 calon yang ada. Salah satunya amanah, punya leadership. Walaupun amanah ini masuk dari bagian dari tahap syariat. Jadi menurut kami amanah ini sangat penting sekali. Itu bisa bagaimana Indonesia bisa maju, tidak bocor begitu banyak sehingga Indonesia tidak maju-maju. Banyak ilmuwan cendekiawan mengatakan bahwa calon yang paling bisa untuk menekan korupsi, potensi untuk menekan korupsi ini calon Amin. Karena sudah terbukti rekam jejaknya memang orang yang bersih. Beliau itu pertama rektor yang menerapkan materi perkuliahan berkaitan dengan korupsi. Sehingga itu menjadi materi di perguruan tinggi Paramadina yang waktu beliau menjadi rektornya. Juga beliau menjadi dengan tim etik KPK. Itu juga sangat sederhana, hidupnya sangat sederhana masyarakat rakyat. Beliau masih hutang rumahnya ini, masih sedikit. Ini menunjukkan kebersihan dan keamanan beliau. Bayangkan seorang gubernur pernah menjabat menteri, rumah masih kredit ini kalau tidak sosok yang bersih, jelas sudah lunas bahkan lebih dananya. Ibaratnya pejabat sekarang itu diam saja itu uang datang. Ada tanda tangan proyek atau bagaimana itu orang galolah itu ibaratnya sekarang itu uang datang. Tapi beliau orang ini saya hormati, di samping kriteria yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kriteria syar'i, juga visi misi beliau ini betul-betul sesuai dengan syariat. Di kitab itu kan dijelaskan bahwa imam kepala negara itu harus mengalokasi dananya itu harus al-ahwas, harus memprioritaskan masyarakat rakyat yang lebih membutuhkan. Selama masih ada yang lebih membutuhkan, maka dana pemerintah itu tidak bisa dialokasikan untuk hal lain yang tidak mendesak. Harta negara itu tidak hanya untuk orang Islam, orang Muslim pun punya hak yang sama untuk dipenuhi hajat pokok hidupnya, sandang pangan, ini harus kesehatan, pendidikan, ini hutan yang harus terpenuhi di skala berbesar terlebih dahulu agar kebutuhan pokok murah dan sebagainya. Ini program visi misi yang paling Islami, yang paling lebih menghadapi syariat. Pasangan Amin ini. Orang ini saya hormati dan itu mudah untuk bisa melakukan itu karena banyak contoh negara-negara yang di bawah Indonesia segi kemampuan ekonominya tetapi bisa mencukupi kebutuhan rakyat yang masih dalam papan taraf kehidupan menengah ke bawah. Seperti di mungkin kalau nggak salah ya di Mesir atau di Pakistan itu di sana semua gratis, sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua kebutuhan pokok itu disubsidi oleh pemerintah di negara itu, sehingga yang namanya untuk hajat hidup, makan, minum itu sudah tidak menjadi beban yang menuntut siapapun dari penduduk tersebut, walaupun
itu dari kalangan paling bawah. Orang yang saya hormati, dan juga Pak Anies ini nasionalis. Ini memang negara Indonesia negara nasionalis, negara kebangsaan, sehingga juga dibutuhkan sosok yang nasionalis yang bisa diterima oleh masyarakat non-muslim. Alhamdulillah faktanya bisa diterima banyak pendukung-pendukung Anies ini juga dari non-muslim. Orang ini saya hormati, dirujukan kiai, rujukan untuk menentukan pilihan presiden itu kiai yang model-model itu harus kiai syariat, karena ini berkaitan dengan hukum syariat. Islam itu menghargai, menghormati keahlian dan kespesialisasi dan ketakhasusan seseorang. Yang masalah fikih, Islam mengajarkan, mengajarkan membuat rujukan ulama syariah. Kalau masalah tasawuf, menganjurkan membuat rujukan ulama tasawuf. Bahkan kitab pun itu diarahkan demikian. Masalah fikih ya menurut kitab fikih, masalah hadis ya menurut masalah hadis ya bisa. Masalah fikih ketika dibahas dengan kitab hadis untuk ibarat untuk rujukan marji itu tidak ideal, harus diutamakan yang dari sumber fan-nya. Kalau fikih ya diambilkan dari kitab fikih. Para hadirin yang saya hormati, karena itu dalam masalah penentuan kriteria presiden, calon presiden ketiga ini yang semestinya harus dipilih siapa, itu merujuk kepada kiai syariat, bukan kiai toreko, bukan kiai tasawufan. Loh, ini ada tafsirnya. Tidak ada tafsirnya. Inama yukhadu ilmu kulli syai'in min adabi fa'itawati syuhriyan firfiki laqab wa inama yarji'u ahli tariqah bima yahtasu bisolahi badini. Jadi kalau kita merujuk ke tariqah, itu permasalahan yang yahtasu bisolahi badini. Ini bicaranya iso ikhlas, iso khusyuk, bicaranya tarbiyah ruhiyah, bisa ditakaruk pada Allah, bisa itu takoin ini tariqah, itu untuk bertujuan. Tapi kalau masalah fikih, kriteria presiden ini harus dipilih sopo, itu ya syariah. Atas soal kalau fakih ala sufi ala sufi kalau sufi ala fakih walau wujud atas soal. Begitu juga tidak boleh membuat rujukan kiai penceramah. Itu wa'id. Jadi wa'id itu nggak bisa untuk rujukan masalah fikih. Karena wa'id itu yang simpel-simpel, yang penting dia caranya masalah fikih, takwa, lurus, pergaulannya, akhlaknya, moralnya, film sholat, film zakat, itu saja. Tidak membahas permasalahan secara detail, secara mendalam. Kalau secara detail itu ulama, itu urusan bagiannya para ulama. Para hadirin sekalian yang saya hormati, lalu apa sanksi salah memilih dan manipolitik? Jadi salah memilih itu ada sanksinya. Salah memilih ada sanksinya. Itu khianat, termasuk di hadis itu ketika orang mengangkat jabat
dia adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam pemilu presiden ini salah satu hal yang sekarang sudah menjadi sampai kesepakatan para ulama-ulama sekarang, termasuk Subutowi dan sebagainya, dan yang lain, itu pemilu presiden itu bagian dari syahadat, bagian dari syahadat. Karena itu seorang pemilih itu harus betul-betul tahu rekam jejak kriteria asli dari memilih. Jadi gambarannya tentunya tanya-tanya dulu bagi orang awam yang tentunya harus tanya dia kriterianya ini. Setelah itu dia cari informasi dari calon ketiga ini yang paling menutupi kriteria syarat itu apa. Harus tahu dulu, harus tahu jelas. Diselidiki, ada usaha, baru boleh memilih. Karena ini penyaksian. Ketika kita memilih itu berarti kita melakukan tindakan yang harus sesuai dengan kriteria syar'i. Dan memilih ini ada unsur memenangkan seseorang, tentunya ini juga bisa dikatakan sebagai syahadat. Karena itu konsekuensinya ketika salah memilih, itu para ulama sekarang itu mengatakan bahwa itu masuk bagian dari syahadat zuhur, penyaksian yang bohong. Penyaksian yang bohong berarti ketika kamu memilih itu, yang pilih yang saya pilih ini yang taat syariat, yang lebih tahu ilmu agama, tidak salah pilih. Nah ini syahadat zuhur. Oh seperti si taat syariat, iku waktu silu salah nyoblos, ini berarti penyaksian yang bohong. Syahadat zuhur itu bagian dari besar-besar. Para hadirin yang saya hormati, kemarin saya tanya ini bagaimana ini kalau yang saya lihat di buku sampai itu memang biasanya nilainya harus ambil karena itu memang lebih menetapi kriteria syar'i. Cuma banyak kiai yang tetap orang melahan itu sendiri. Terus para yang saya hormati, kita yang jelas itu kita itu ikut orang itu, bahkan ikut dia pun itu yang diikuti ucapannya, bukan orangnya. Yang diikuti itu omongannya itu sesuai kalau syariat Allah. Imam Malik saya juga pernah berkata, jangan mengikuti saya, jangan ikuti saya. Allah kalau mau mengikuti sesuai dengan Al-Quran, kalau sesuai dengan kitab Al-Quran dan hadis, baca ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, kalau lagi saya kira. Walau ini yang saya berarti, itu juga banyak makalah-makalah yang disebut berhak, kata berbijak, kata ketahuilah kebenaran dengan kebenaran. Jangan mengetahui kebenaran diukur oleh seseorang. Nanti sekali ngomong ini harus berbeda. Jangan begitu. Jadi kebenaran itu diukur oleh
seperti kita ikut madzhab Syafi'i masalah, pada dasarnya bukan ikut Syafi'inya, tapi ikut pendapatnya. Pendapat Syafi'i saya yakini sesuai dengan jalur Al-Quran, sesuai istimbat dari Al-Quran, bukan mengikuti sosok dari Imam Syafi'i, tapi mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Para hadirin yang saya hormati, tentunya ini permasalahan ketika terjadi perdebatan dan ada indikasi-indikasi ketidak objektifan dalam menyampaikan pendapat. Tetapi tidak ada indikasi itu dan ya kita yakin karena bagaimana juga ketika dalam masalah jasa itu ketika yang mengikut itu fakir, maka terus atau rasa atau alasan itu banyak itu biasa itu takut alasannya. Para hadirin yang saya hormati, bahasa kita tidak bisa menyalahkan kiai yang tidak dengan pilihan kita, kecuali kalau kiai itu mengatakan Prabowo kita saya bisa ada. Para hadirin yang saya hormati, tetapi artinya begini ya, sekarang itu sudah dalam arena politik ini harus tetap ada kemandirian, ada kreativitas dari pemilih, ada kaitan dengan kepentingan yang mengambil tidak objektifan, yang memilih yang lain, yang kadang-kadang itu tidak jujur dalam menentukan pilihan. Para hadirin yang saya hormati, memang kalau kita sementara kita amati dari para tokoh kiai yang tidak memilih Amin itu nada-nadanya kepentingan masalah, kepentingan dari pribadi atau untuk kelompok dan organisasi. Nah ini tetap tidak dibenarkan. Kepentingan apapun dalam masalah pemilihan presiden itu tidak boleh memperhitungkan kepentingan kabarnya, bahkan kepentingan kabarnya, saudaranya, kepentingan saudaranya itu tidak menjadi pertimbangan yang bisa mengalahkan pertimbangan keunggulan syarat. Para hadirin saya hormati, ada juga kiai yang mengatakan sinabe pasangan tiga ini orang pilih kafe dengan tujuan engkau pasangan satu menang orang ini, kalau masih menang pasangan dua orang ini, masih menang pasangan tiga orang ini. Saya hormati, menurut saya pertimbangan seperti ini pertimbangan yang terlalu, bahkan justru itu menunjukkan punya sikap yang jelas. Bagaimana juga ini nilai itu asal dia dikalahkan, tidak boleh semuanya dipilah itu. Jadi arahkan bagaimana yang dipilih itu yang
siapapun timnya orang awam dari santri itulah yang harus dipilih. Orang saya hormati toh nanti kalau calon yang ternyata didukung kiai masalah kalah masalah ini tetap kita mengakui dan calon lain yang menang tetap kita mengakui seburuk apapun ketika seorang presiden itu sudah terpilih sudah diangkat itu menjadi presiden yang sah. Presidennya siapapun, siapapun, rakyat siapapun, dan semuanya juga berhak untuk memberi nasihat, memberi bimbingan. Dan saya yakin kiai atau bahkan lembaga organisasi yang besar seperti EPO masalah itu pasti calon yang menang siapapun pasti membutuhkan EPO walaupun asalnya tidak didukung. Jadi alasan-alasan yang seperti itu saya kira mengada-ngada. Bahkan bagian dari imaah itu tidak punya prinsip dan punya pendirian. Paling awal itu menurut situasi. Ini hanya gambaran ya. Mungkin juga seperti kita ngomong seperti ini yang seperti orang munafik artinya orang-orang itu cari sahabat dia sih untung no, dia sih enak no itu dia nggak berani berkorban tidak berani mengambil risiko. Ini tentunya tidak selayaknya seorang tokoh kiai yang tidak punya prinsip dan tidak punya pilihan dan tidak punya pendirian. Kalau seumpama punya pendirian dan prinsip ini nggak masalah kan? Saya bilang ini itu saja. Yang lain membawa aku senang intinya mas. Ya kan yang lain. Orang yang saya hormati biasanya orang itu kalau dihadapkan kepada pilihan itu yang ditanyakan pertama itu kemanfaatannya apa, faedahnya apa. Demikian. Salah satu faedah pelaksanaan amin ini adalah dia akan mensetarakan, akan mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan tidak adanya ketimpangan jurang kemiskinan antara orang kaya tidak begitu mendalam. Orang Indonesia yang hormati, kalau ini visi-visi ini tentunya yang diuntungkan adalah masyarakat bawah, salah satunya juga kaum pesantren, masyarakat pesantren yang mayoritas dari masyarakat bawah. Juga akan visinya kesetaraan, kesejajaran antara lembaga negeri dengan lembaga swasta yang akan disetarakan. Tidak ada perbedaan. Fasilitas yang diberikan oleh negeri juga akan diberikan oleh swasta. Bahkan tanah-tanah akan dibantu. Lembaga-lembaga pendidikan itu biasanya paling sulit pengadaan tanah dan paling mahal itu biaya tanah. Menurut Pak Anies itu tanah negara itu bisa diberikan untuk lembaga-lembaga pendidikan. Jangan pelit masalah tanah ini. Mau tanah untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Para Indonesia yang saya hormati, juga pertanian ini akan diperhatikan bahwa rakyat itu akan diberi modal, ditetapkan harga hasil pertanian sehingga rakyat itu betul-betul yakin keuntungan yang dihasilkan dari pertanian. Juga ada asuransi kegagalan pertanian. Tidak seperti first step itu, ini betul-betul first step itu tidak mengedepankan
memberikan kepedulian kepada masyarakat bawah. Ustaz itu hanya untuk mencari keuntungan yang diarahkan hanya kepada orang-orang dekatnya paslon 2. Kalau kita tanya juga ya, Menhan kok ngurusi pertanian, ini juga menjadi masalah, padahal ada Menteri Pertanian. Ini arahnya apa? Boleh dia ke bawah. Para yang saya hormati, seperti kemarin itu dana untuk pengadaan alutsista itu tertutup. Lama. Rakyat itu belajar. Yang tertutup itu kan tentunya berkaitan dengan teknologi kecanggihan alatnya. Tapi kalau penggunaan dananya itu banyak berat untuk tanya apa lagi kepada presiden, itu maksudnya harus dijelaskan. Bahkan di DPR sendiri itu ternyata di DPR pun Bapak Kementerian Pertahanan itu tidak mau membuka, menjelaskan anggaran dana untuk pembelian alat bekas, satu pesawat 1 triliun. Ini menjadi pertanyaan besar. Pesawat cilik bekas kok 1 triliun ini dari mana? Itu yang tanya bukan saya, itu Pak Jika itu mempertanyakan. Para hadirin yang saya hormati, sebelahnya monggo sedaya para hadirin khususnya alumni di sini didukung, diusahakan bisa menang, menyediakan waktunya untuk siap menjadi relawan, menjadi tenaga-tenaga saksi, tenaga pengawalan, penghitungan suara. Walhasil harapan kami menyediakan diri, menyediakan waktu proaktif untuk terlibat, menawarkan tenaga untuk jalannya proses pemilihan yang kita tunggu ini, yaitu pelaksanaan amin. Para hadirin saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan berguna, mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan yang hadir. Mungkin ini saya yakin ya tidak semua mungkin. Para hadirin saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.